Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel btw.ucok. Kali ini Mang Ucok akan membawakan alur cerita film robot yang menarik lagi nih. Judul filmnya adalah Next Gen. Nah, film ini menceritakan bocah perempuan yang tidak suka dengan keberadaan robot, namun ada salah satu robot yang suka dengannya. Ternyata robot itu adalah robot yang sangat spesial. Penasaran gak nih sama filmnya? Langsung saja ke alur ceritanya dan selamat menonton. Awal film diperlihatkan seorang anak kecil bernama Mai sedang bermain dengan anjingnya. Nah, Mai ini tersengaja dia melihat orang tuanya bertengkar, lalu mereka akhirnya berpisah. Singkat cerita, hingga akhirnya Mai tumbuh dewasa dengan penampilannya yang seperti anak nakal. Nah, di sini ibunya yang bernama Molly bergantung dengan robot hingga membuat Mai kehilangan kasih sayangnya. Terlihat mereka semua tinggal di Greenland, sebuah negeri yang sangat maju yang dipenuhi dengan teknologi robot. Semua aktivitas dilakukan oleh robot. Di sini Mai diajak ibunya ke perusahaan robot untuk menghadiri peluncuran robot Gen Z. Tapi Mai terlihat tidak suka menghadiri acara tersebut. Lalu dia pergi melihat pertandingan sepak bola. Dia menaiki robot agar menonton dari ketinggian hingga akhirnya Mai terjatuh karena robot tersebut kecil dan tidak kuat dinaiki Mai. Akibatnya Mai dikejar oleh robot penjaga. Di sini Mai yang berlari sampai ke tempat tersembunyi. Ternyata tempat tersebut adalah sebuah lab rahasia milik Dr. Trainer yang sedang merancang sebuah robot. Kemudian Dr. Trainer keluar dari lab dan Mai mendekati robot tersebut. Melihat robot tersebut yang terlihat menarik, Mai mencoba menyentuhnya dan tak sengaja Mai mengaktifkan robot tersebut. Robot ini adalah robot 77. Saat ini Mai sedang mengobrol dengan robot 77. Lalu datanglah robot penjaga membawa Mai kepada ibunya. Terlihat tas milik Mai ketinggalan. Lalu robot 77 tertarik dengan barang yang ada di dalam tas Mai. Di sisi lain terlihat CEO dari perusahaan robot bernama Justin Penn. Di sini dia menunjukkan sebuah robot baru yang sangat sempurna bernama Gensik. Dia juga membagikan robot Gensik gratis ke semua penonton. Di sini kemudian Justin menemui Dr. Trainer yang sedang memperbaiki robot Gensik. Dia meminta Justin untuk menunda peluncuran Gensik, tapi Justin tak menanggapinya. Terlihat robot pengawal Justin bernama Ares. Lalu di sini robot asisten memberitahu Dr. Trainer bahwa robot 77 telah kabur dari lab. Di sini terlihat Dr. Trainer pun panik. Ternyata robot 77 ini berniat mengembalikan tas milik Mai, tapi robot petugas mencegahnya keluar. Lalu di sini robot 77 mengeluarkan senjata dan memotong robot petugas. Kemudian akhirnya robot polisi mencoba menghentikannya. Tapi robot 77 ini mempunyai alat penyerang yang bisa melindunginya. Singkat cerita, hingga akhirnya robot 77 terjatuh ke dalam bawah tanah yang membuat beberapa sistemnya rusak dan yang membuat memorinya penuh dan harus menghapus beberapa memorinya. Keesokan harinya, Mai yang berada di kelas terlihat semuanya membawa robot mereka nih, hingga guru digantikan oleh robot. Nah, saat pulang sekolah, Mai bermain sepak bola di lapangan. Tak sengaja dia bertemu dengan teman sekelasnya yang kutu buku bernama Ani. Lalu datanglah Greenwood dan teman-temannya. Dia berniat mengambil alih lapangan dan menyinggung Mai soal ayahnya. Tapi di sini Mai tak terima. Mai pun akhirnya menendang bola ke arah Greenwood. Lalu Greenwood membalas dengan bantuan para robot hingga membuat muka Mai memar. Singkat cerita, Mai pun sampai di rumah. Terlihat ibunya yang sedang asyik bermain virtual dengan robotnya. Lalu ibunya melihat wajah Mai yang memar. Di sini ibunya berniat memberikan keyboard agar Mai tidak diejek oleh teman-temannya.
Mendengar itu membuat Mai semakin kesal karena yang dia butuhkan hanyalah kasih sayang ibunya, bukan hanya sebuah robot. Nah, di sisi lain, robot asisten milik Dr. Trainer melacak keberadaan robot 77. Lalu ia menemukan memorinya di tempat sampah. Lalu robot 77 ini mengembalikan tas milik Mai dan Mai menyuruhnya untuk pulang. Di waktu yang sama, ibunya Mai menyuruhnya menggosok gigi. Lalu di sini robot menggosok gigi menghampirinya. Mai terus menolak nih. Di sini hingga robot tersebut dihancurkan oleh robot 77. Nah, melihat itu, Mai mulai berpikir untuk memanfaatkannya. Lalu dia membawa robot 77 membawanya ke dalam gudang. Beralih ke Justin, ia memanggil Dr. Trainer menunjukkan gensiknya yang sudah diperbaharui. Terlihat nih, gensik ini yang seharusnya membantu manusia lalu berubah menjadi jahat dan bisa menghancurkan pemiliknya. Nah, melihat itu, Dr. Trainer pun tak berkutik. Keesokan harinya, Mai membawa robot 77 ke lapangan untuk membalaskan dendamnya. Di sini, robot 77 mengajar mereka hingga salah satu robot hancur dan membuat Greenwood ketakutan. Mai merasa senang telah membalaskan dendamnya, hingga akhirnya Mai dan robotnya bersenang-senang menghancurkan beberapa robot di kota. Terlihat juga nih, robot 77 ini setiap harinya menghapus beberapa memori untuk mencegah memorinya terlihat penuh. Kemudian Justin menjadi bintang tamu di acara TV. Pembawa acara menanyakan nih tentang robot pembuat onar di jalanan. Justin yang melihat rekaman video tersebut mengatakan kalau itu bukan robot buatannya dan mengalihkan pembicaraan. Kembali ke Mai dan robot 77-nya. Sesampai di rumah, nih terlihat memori robot 77 yang sudah mulai penuh. Di sini Mai pun mengetahui hal itu. Dia melihat banyak memori tentangnya. Di sini dia meminta robot 77 untuk menghapus sistem utamanya. Namun ternyata itu akan membuatnya kehilangan kendali senjatanya. Akhirnya Mai meminta robot 77 menghapus salah satu ingatan tentang dirinya agar memorinya mencukupi. Di sisi lain, Dr. Trainer disekap oleh Justin. Dia sadar nih bahwa Dr. Trainer membuat robot rahasia tanpa sepengetahuannya. Nah, di sini kemudian dia mengancam nih Dr. Trainer menggunakan robot Gensik. Tidak mau itu terbunuh oleh Gensik, akhirnya Dr. Trainer Justin akan menemukan robot 77 dan diberikan kepadanya. Keesokan harinya, Mai memberitahu nih robot 77 akan bermain dengan menggunakan tongkat bisbol. Namun robot 77 sadar bahwa selama ini yang dilakukannya dan Mai itu salah. Di sini dia meyakinkan Mai untuk tak merusak apapun agar dia tak terluka, tapi Mai tetap ingin melakukannya. Di sini robot 77 tak bisa menolaknya. Di sisi lain, Dr. Trainer sedang melacak keberadaan robot 77 lewat CCTV. Lalu Dr. Trainer sadar bahwa robot 77 selalu berada di dekatnya. Kemudian berpindah ke Annie yang diganggu oleh Greenwood dan robotnya. Lalu datanglah Mai menolongnya. Kemudian Mai dan robot 77 menyerang Greenwood berserta robotnya. Lalu Mai meminta robot 77 ini menembak Greenwood, namun dia menolak dan menyelamatkan Greenwood. Sampai akhirnya Greenwood menangis dan pergi. Di sini Mai dan robot 77 ini berdebat hingga akhirnya Mai marah dengannya. Setelah itu, memori robot 77 ini sudah hampir penuh. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya dia menghapus sistem utama, yang otomatis nih dia kehilangan senjatanya. Lalu robot 77 menemui Mai yang berada di atas bukit. Dia mengatakan bahwa memori tentang Mai sangat penting dan tak akan mau dihilangkan. Lalu dia menunjukkan sebuah foto kenangan Mai waktu kecil. Sebagai tanda permintaan maafnya, di sini robot 77 juga berjanji selalu berada di dekatnya dan tak akan mengecewakan Mai. Nah, saat sampai di rumah, Mai kedatangan Dr. Trainer dan ibunya mengetahui tentang robot 77.
Lalu dokter trainer sedang memeriksa robotnya. Kemudian dia membawa chip untuk pemulihan sistem robot 77 yang otomatis nih semua memorinya akan direset ulang seperti baru kembali. Dokter trainer juga mengatakan bahwa robot 77 sangat spesial karena dia didesain untuk menghentikan hal buruk yang akan terjadi nantinya. Nah, belum selesai berbicara, Justin sudah berada di sana. Di sini, dokter trainer mencoba menyadarkan Justin bahwa membunuh seseorang tidak akan membuat dunia lebih baik. Mendengar semua itu, Mai dan ibunya terkejut. Maksud Justin sebenarnya membuat robot. Lalu, Aris mencoba menyerang mereka. Dengan cepat, robot 77 membawa Mai dan ibunya keluar. Di sini, Mai baru tahu bahwa robot 77 ini sudah tidak mempunyai senjata lagi. Akhirnya, robot 77 dan Ares bertarung. Lalu Mai sadar bahwa Justin adalah robot. Kemudian, terlihat ibu Mai dibawa oleh Justin. Nah, di sini robot 77 hanya bisa menghindar dari serangan Ares dan robot lainnya. Di sini, Mai kecewa dengan robot 77 yang tidak bisa menolong ibunya karena telah mempertahankan memori tentang Mai dan malah memilih menghapus sistem senjatanya. Singkat cerita, kemudian Mai memasuki perusahaan Justin untuk menolong ibunya. Namun, dia ketahuan oleh robot penjaga. Untungnya, robot 77 datang untuk membantunya. Tapi Mai tetap tak mau nih bantuan dari robot 77. Sambil berdebat, mereka saling membantu untuk melawan para robot petugas di sana. Hingga akhirnya mereka berbaikan dan bekerja sama menyelamatkan ibu Mai. Kemudian mereka menemukan dokter trainer nih dan menanyakan keberadaan ibu Mai. Di sini dokter trainer memberitahu bahwa ini hanya jebakan yang dibuat Justin. Ibunya bisa selamat, tapi mereka harus menghentikan robot Ares terlebih dahulu. Kemudian Justin dan Ares datang. Mai langsung menanyakan keberadaan ibunya. Di sini Justin mengatakan ibunya si wanita manusia. Mendengar perkataan itu, Pai mencurigai ini. Justin memang bukanlah manusia. Nah, saat dokter trainer mengatakan kebenaran soal Justin, dia malah ditembak oleh senjata Ares. Akhirnya di sini dokter trainer pun tewas. Lalu robot 77 menyerang Justin hingga akhirnya terjatuh ke dalam stadion. Ares yang datang langsung menyerobot robot 77. Terjadilah pertarungan di sana. Lalu di sini Mai mengetahui keberadaan ibunya dan langsung menyelamatkannya. Namun akhirnya di sini Justin datang. Dia mengatakan rencananya untuk membunuh manusia menggunakan gensik miliknya. Ternyata nih Mai merekam hal tersebut secara langsung dan ditonton semua orang. Justin yang sadar itu langsung menyandra Mai. Akhirnya semua orang di sana tahu nih kebenaran tersebut. Lalu Mai melawan Justin hingga identitasnya terbongkar bahwa dia hanyalah robot. Sedangkan Justin yang asli telah mati. Ternyata Ares lah yang mengendalikan tubuh Justin selama ini. Lalu dia mengaktifkan bom yang ada di tubuh Gensik. Semua orang pun akhirnya panik berlarian. Kemudian robot 77 diserang oleh semua robot Gensik dan mencoba melawannya. Sedangkan Mai menyelamatkan Greenwood di stadion. Mereka pun akhirnya bekerja sama membantu semua orang keluar stadion. Sedangkan Ares menggunakan kostum besinya bertarung dengan robot 77. Singkat cerita, hingga akhirnya robot 77 ini tidak bisa melawan kekuatan senjata milik Ares. Lalu dia melihat Justin yang akan mendorong Mai. Nih, di sini Greenwood mencoba menolong Mai, tapi malah tak sengaja membuat Mai jatuh ke bawah. Melihat Mai dalam bahaya, robot 77 mereset semua memorinya untuk mengembalikan sistem senjatanya. Dan akhirnya berhasil menyelamatkan Mai. Namun mereka sudah dikepung oleh semua robot Gensik. Lalu robot 77 ini mengeluarkan senjata miliknya hingga akhirnya semua Gensik musnah. Yang tersisa hanyalah Ares. Di sini robot 77 menyerangnya.
Secara bersamaan, satu persatu memori tentang Mai terhapus. Pertarungan mereka ini semuanya ditonton oleh Mai dan semua orang di sana. Nah, saat tembakan terakhir, memori robot 7-7 ini telah selesai di reset. Seketika dia pun langsung mati. Di sini, Mai langsung mendatangi robot 7-7. Ares yang belum mati tertawa nih melihat robot 7-7 sudah mati. Lalu Justin dikendalikan oleh Ares mencoba menembak titik pusat dari robot 7-7. Tidak tinggal diam, Mai memukul kepala Ares hingga hancur. Setelah itu, Mai dengan sedih mendekati robotnya dan menangis. Dengan sedih, Mai memohon nih dia hidup kembali. Seketika robot 7-7 ini menyala. Namun sayang, ia tidak mengingat sama sekali memori tentang Mai. Nah, di hari film diperlihatkan Mai mulai mengajarkan berbagai hal kepada robot 7-7. Di sini dia juga mencegah robot 7-7 menggunakan senjatanya untuk merusak sesuatu. Lalu Mai berbaikan nih dengan Winwood. Mereka semua menjadi teman dan bermain bola bersama. Akhirnya film pun tamat. Nah cuy, itu tadi alur cerita dari film Genshin. Gimana kalau kita benar-benar hidup berdampingan dengan para robot? Pastinya akan seru ya, jika kita benar-benar memanfaatkan robot sesuai dengan kebutuhan kita, yang satunya positif. Salam orang Sunda cuy. Sampai ketemu di next video. Waalaikumsalam cuy.